Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Septi Cipta Putri dari program studi manajemen. Hari ini saya ingin menyampaikan presentasi dengan judul Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Komunikasi Efektif di Lingkungan Kampus. Di lingkungan kampus, komunikasi memiliki peran yang sangat penting, baik dalam penyampaian informasi perkuliahan, pengerjaan tugas kelompok, maupun koordinasi dalam organisasi mahasiswa. Namun, seringkali kita mengalami kendala dalam komunikasi tersebut. Misalnya, informasi mengenai tugas yang tidak diterima oleh semua anggota, pembagian tugas yang kurang jelas, atau pesan penting yang tenggelam di tengah percakapan lain di grup chat. Akibatnya, tugas menjadi terlambat dan kerja tidak maksimal, dan kadang menimbulkan kesalahpahaman antar teman satu kelompok. Untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya kita memiliki solusi sederhana dan sudah tersedia, yaitu pemanfaatan teknologi digital. Ada banyak platform yang membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif. Namun, kunci utamanya bukan hanya menggunakan teknologi, tapi menggunakannya secara teratur dan terarah. Dengan komunikasi yang lebih terstruktur dan memanfaatkan teknologi dengan baik, kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, mengurangi konflik antara anggota kelompok, dan meningkatkan kerjasama tim. Dan yang paling penting, hal ini juga melatih kita menghadapi dunia kerja yang saat ini sudah berbasis digital. Jadi, pada akhirnya teknologi bukan hanya alat hiburan. Teknologi adalah sarana untuk membantu kita bekerja lebih efektif, lebih teratur, dan lebih profesional. Bahkan sejak kita berada di bangku kuliah. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tujuan dari presentasi saya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana teknologi dapat membantu kita berkomunikasi lebih jelas, terarah, dan profesional dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Sebelum masuk ke materinya, coba saya tanya sedikit. Pernah nggak sih kalian gabung ke grup WhatsApp untuk tugas kelompok, tapi pas bangun tidur, notifikasinya sudah 99++, dan kalian nggak tahu mau mulai dari mana membaca chatnya karena sudah terlalu numpuk. Nah, itu salah satu contoh komunikasi yang ada teknologinya, tapi tidak efektif. Jadi, hari ini kita akan bahas cara agar grup tugas nggak cuma rame, tapi juga produktif. Selanjutnya, saya ada latar belakang dan masalah. Komunikasi di lingkungan kampus tidak hanya terjadi ketika penyampaian materi kuliah, tetapi juga dalam penyebaran informasi perkuliahan dan tugas, kerjasama dalam tugas kelompok, dan konsultasi akademik antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, ada juga masalahnya atau kendalanya. Yang pertama, informasi penting tidak tersampaikan secara merata. Yang kedua, diskusi tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Ketiga, waktu koordinasi tidak tepat. Di kampus, komunikasi tidak hanya antara dosen dan mahasiswa di kelas, tapi juga mencakup kerja kelompok, pembagian tugas, dan konsultasi akademik. Namun, dalam praktiknya sering muncul kendala. Misalnya, ada mahasiswa yang tidak mendapat informasi tentang tugas atau keputusan diskusi kelompok tidak jelas. Kadang juga, waktu koordinasi tidak cocok karena jadwal antar anggota berbeda-beda. Inilah yang menjadi dasar masalah dalam pembahasan saya ini, bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat kerja akademik. Selanjutnya ada permasalahan utama. Permasalahan utama yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa komunikasi di kampus masih belum efektif. Ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, penggunaan platform yang campur aduk. Banyak kelompok menggunakan berbagai media sekaligus, seperti WhatsApp, Line, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Akibatnya, informasi jadi tersebar dan sulit dicari karena terlalu banyak platform yang dipakai. Yang kedua, tidak ada struktur peran yang jelas. Dalam kelompok, sering tidak ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Akhirnya, kerja tidak merata. Sebagian anggota bekerja lebih banyak, dan sebagian lagi pasif. Yang ketiga, pesan penting terkubur di grup. Karena terlalu banyak chat yang masuk, pesan penting bisa tenggelam dan tidak terbaca oleh semua anggota. Yang selanjutnya ada minim dokumentasi hasil diskusi. Banyak kelompok yang tidak mencatat hasil diskusi, jadi ketika perlu revisi, mereka harus mulai lagi dari awal. Ada juga dampaknya. Yang pertama, ketinggalan informasi. Ada anggota yang ketinggalan kabar. Yang kedua, kualitas tugas menurun. Karena miskomunikasi, hasil kerja jadi tidak maksimal. Yang ketiga, ada konflik antara anggota. Salah paham bisa menyebabkan perselisihan. Yang selanjutnya ada deadline sering terlambat. Nah, di sini ada contoh nyatanya. Saya ambil 3 contoh. Yang pertama itu ada tugas kelompok, pengumuman dosen, dan organisasi kampus. Contoh yang pertama itu tugas kelompok. Ketua kelompok sudah bagi tugas, tetapi ada yang tidak mengerjakan karena merasa nggak lihat chatnya. Ini sudah saya jelaskan tadi, ada yang aktif dan ada yang pasif. Selanjutnya ada pengumuman dosen. Jadwal kuliah berubah, tapi hanya yang baca grup pagi-pagi yang tahu, sisanya ketinggalan. Yang terakhir ada organisasi kampus. Panitia rapat
panitia bisa rapat sampai 3 kali karena ada anggota yang tidak hadir dan tidak tahu keputusan sebelumnya, jadi harus ngulang lagi dari awal. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang tidak efisien bisa menghambat kegiatan kampus sehari-hari. Nah, di sini ada solusi utama untuk menggunakan teknologi digital secara terarah dan sesuai fungsinya. Ada platform, fungsi utama, dan keterangannya. Yang pertama itu ada Google Classroom. Google Classroom ini bisa jadi pusat informasi, jadi pengumuman dan tugas tidak akan tercecer. Yang kedua ada Google Drive dan Google Docs, memungkinkan semua anggota menulis bersama secara langsung dan di waktu yang sama. Selanjutnya ada Google Meet atau Zoom. Ini membantu jika anggota kelompok tidak bisa bertemu tatap muka. Yang terakhir ini ada Trello atau Notion, bisa membantu pembagian tugas agar setiap anggota tahu apa yang harus dikerjakan dan kapan deadline-nya. Tadi sudah saya jelaskan solusinya, di sini saya juga ada cara penerapan yang tepat. Nah, langkah penerapan ini juga penting. Yang pertama, temukan satu platform untuk koordinasi. Misalnya semua dokumen harus di Google Drive, bukan dikirim bolak-balik di chat yang bisa menyebabkan dokumen itu jadi tenggelam atau terkubur dalam chat. Yang kedua, ada tetapkan peran dalam kelompok atau pembagian job desk. Ini juga penting. Misal, ketua untuk mengatur alur diskusi, terus ada penulis untuk mengedit dokumen atau mencatat poin penting saat diskusi. Selanjutnya ada pencari materi. Ini untuk mencari referensi yang harus didiskusikan. Nah, yang terakhir ini ada presenter untuk menyampaikan hasil akhir. Walau kadang mahasiswa atau teman-teman semua itu menyampaikan hasil akhirnya bersama-sama semua anggota kelompok. Nah, dalam praktiknya, setiap alat punya fungsi tertentu. Untuk menulis, bisa gunakan Google Docs agar kerja bisa dilakukan bersama tanpa saling kirim file. Untuk koordinasi cepat, bisa gunakan WhatsApp. Tapi pastikan setiap pesan berisi jadwal dan deadline yang jelas. Terus untuk diskusi, bisa dilakukan lewat Google Meet agar lebih fokus dan efisien. Ini maksimalnya cuma 20-30 menit. Dan untuk pengumpulan tugas, gunakan Google Classroom supaya bukti pengumpulan bisa dicek kapan saja. Dengan sistem seperti ini, alur kerja kelompok jadi lebih teratur dan tidak ada miskomunikasi. Nah, ada juga manfaat yang diperoleh. Manfaat penerapan teknologi digital sangat terasa. Pertama, informasi bisa tersampaikan dengan cepat dan merata. Kedua, tugas lebih sering selesai tepat waktu dan semua tahu tanggung jawabnya. Ketiga, miskomunikasi berkurang karena sistem lebih tertata. Keempat, pembagian peran membuat semua anggota terlibat aktif. Selain itu, mahasiswa juga belajar cara kerja tim yang profesional dan siap menghadapi dunia kerja modern yang berbasis teknologi. Di bagian ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai menerapkan komunikasi yang lebih terstruktur saat mengerjakan tugas atau kegiatan di kampus. Kenapa? Karena tanpa sistem komunikasi, di grup biasanya hanya jadi tempat chat lewat, bukan koordinasi. Nah, yang pertama itu tentukan satu platform utama untuk koordinasi. Misalnya, kalau kelompok sudah sepakat pakai Google Drive untuk dokumen, berarti semua file ada di sana, bukan dicampur antara Drive, chat, dan galeri HP masing-masing. Jadi, informasinya tidak akan tercecer. Yang kedua, susun pembagian tugas dengan jelas, biar semua orang tahu apa yang harus dikerjakan, bukan nunggu atau saling lempar tugas. Ini juga penting supaya kerja kelompok itu benar-benar kelompok, bukan cuma satu atau dua orang yang kerja. Lalu yang ketiga, dokumentasikan hasil diskusi. Contohnya, setelah selesai diskusi, satu orang merangkum poin pentingnya lalu kirim ke grup. Ini membantu menghindari miskomunikasi dan memastikan semua punya pemahaman yang sama. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi komunikasi secara berkala. Nggak harus formal, cukup tanyakan sudah jelas atau belum, atau perlu diperbaiki di bagian mana. Dengan begitu, komunikasi akan terus membaik dan kerjasama jadi lebih nyaman. Jadi, dengan langkah kecil dan sederhana, ini kita bisa membuat tugas kelompok berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan tanpa drama. Tinggal kemauan kita buat memulainya. Demikian presentasi saya mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan komunikasi yang efektif di lingkungan kampus. Dari seluruh pembahasan yang saya sampaikan, kita bisa menarik satu pelajaran penting. Teknologi tidak akan pernah menggantikan manusia, tapi teknologi bisa memperkuat cara manusia berkomunikasi. Masalah komunikasi di kampus bukan karena kurangnya alat, melainkan karena kita belum memanfaatkannya secara optimal. Dengan pendekatan yang terarah seperti memilih platform yang tepat, membagikan peran dengan jelas, dan mendokumentasikan hasil kerja, kita bisa membangun sistem komunikasi yang tidak hanya efektif, tapi juga transparan dan saling mendukung. Kampus seharusnya menjadi tempat kita belajar, bukan hanya ilmu, akademik, tapi juga keterampilan kolaborasi yang akan kita bawa ke dunia kerja. Melalui pembahasan ini, saya berharap teman-teman dapat lebih sadar pentingnya komunikasi yang terstruktur dan penggunaan teknologi digital yang bijak dalam setiap kegiatan. Akhir kata, semoga presentasi ini bisa menjadi inspirasi kecil untuk memperbaiki cara kita semua bekerja sama dan berkomunikasi di lingkungan kampus. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.